Udah recording. Stop, udah habis. Podcast, udah lama nih enggak podcast. Kali ini serius guys, udah lama enggak podcast. Baru seminggu nggak sih? Ya udah lama lah itu. Tapi soalnya kita kemarin sempat ini upload yang 2 kali itu. Iya, itu enggak, tapi enggak 2 kali, tetap aja. Seminggu juga gue uploadnya. Oh, apa kabar tumbuhan? Udah lama nggak nanya kabar. Halo nyokap Rere. Follow Follow Instagram reboisasi. Tante, terima kasih Tante. Itulah. Guys. Tante mama. Nah, tuh guys, bagi mama-mama, papa-papa, ya ikutin lah sekarang. Nggak apa-apa. Sekarang udah, aku juga udah ke-gap, jadi nggak apa-apa. Yuk. Udah. Jadi, hari ini, seperti biasa, tumbuhan sudah ditanya kabar, kita memutar lagu dulu. Gue mau main cepat aja dah. Karena ada subscriber kita, ini subscriber, yang rada komplain kalau kita kelamaan. Nanti adalah something big, something new, big new, come. Apa sih? Something's gonna come gitu. Nah. Oh ini shout out Ilham nih, dia pengen banget. Ini dong, sebut nama gue dong di podcast katanya gitu terus dia anjir. Siapa Ilham ini? Ilham yang ngasih tahu kayak kepanjangan podcastnya. Oh iya, sodot Ilham sodot. Oke, jadi ini gue ya sekarang ya yang mau terlalu karena sebelumnya lo kan. Iya. Jadi hari ini gue ada lagu Jerman ya, dia funky genre, judulnya Alles Dop dari Crow. Boleh dengar ya guys. Kita pakai fitur baru. 1, 2, 3. Alles Dop when Jujur guys, gue benci banget sama lagu ini anjing. Karena tuh di Jerman iklan YouTube-nya tuh pakai lagu ini sering banget. Gue udah bosen banget semua kalau denger lagu ini. Tapi bagi kalian yang tidak tahu artinya, jadi Alles Dop when du da bist itu artinya adalah semuanya itu asik ketika lo ada di sini. Apalagi kalian para tumbuhan. Mama, Tante Rere, kalian Alles Dop when du da bist. Karena kalian selalu ada di hatiku. Ya. Alles Dop when ihr das seid. Hebat. Jerman C1 hebat. Jadi hari ini kita mau ngomongin apa? Kita hari ini mau ngomongin temanya itu bagaimana jika di antara kita atau di antara kalian amit-amit sih sebenarnya tiba-tiba tuh jatuh miskin. Apa yang bakal kalian lakukan? Apa yang bakal kalian usahakan gitu kan? Apa gitu. Kita bakal ngobrolin itu ya. Ini kan nggak boleh sebenarnya, pemikiran kayak gini tuh nggak boleh. Kalau kata orang-orang banyak tuh nggak boleh. Tapi kita harus mikir worst case scenario. Betul. Jadi kalau bagi gue di setiap titik itu harus ada worst case scenario yang lo pikirin. Kayak kita nih lagi kuliah di Jerman, selalu itu terpikirkan. Worst case itu selalu terpikirkan gitu. Jadi ya, gimana Re? Lo mau nanya ke gue apa gimana nih? Nah, kok nanya? Bukannya lu pengen cerita dulu? Ya, kalau gue ya, kenapa sebenarnya bagi gue mikir yang pesimis itu nggak salah sih. Lebih ke jangan keseringan aja. Jangan overthinking. Iya. Ya gue orangnya overthinking sih sebenarnya. Cuman ya gue juga baru-baru ini jadi sering overthinking anjir. Iya, karena kalau kata orang makin tambah umur kan makin banyak pikiran yang terlalu dalam dipikirkan gitu. Mungkin ada beberapa hal yang lo enggak terlalu dalam untuk dipikirkan, cuman angka masalah yang lo harus pikirkan lebih dalam tuh lebih banyak daripada yang tadi. Itulah pokoknya ribet.
Nah, tapi kalau misalnya nih, kalau misalnya gue ya gue juga sekarang nggak kaya gitu, maksudnya belum gue belum kaya gue belum kaya, Berkecukupan. masih berkecukupan, alhamdulillah, masih bisa makan, masih bisa mandi, masih bisa berteduh di bawah atap rumah, masih bisa memakai pakaian yang layak, masih bisa masih diberikan kesehatan gitu sama yang di atas. Jadi ya berkecukupan gitu. Cuman kan kita nggak ada yang tahu gitu worst case di mana ada saatnya gue atau mungkin kalian harus merasakan apa yang dibilang orang itu miskin. Miskin di sini bukannya miskin dari kesehatan ya, maksudnya gue justru nggak pernah memikirkan kalau gue miskin kesehatan, gue jatuh sakit atau gimana gitu. Gue nggak mau banget kalau itu. Cuman kan kalau masalah finansial, materi, itu kan maksudnya bisa tiba-tiba datang gitu. Ya penyakit juga bisa tiba-tiba datang kan. Cuman kalau yang materi finansial itu kan pasti lebih kelihatan kan. Nah, kalau gue di saat gue misalnya seperti itu, ya gue jalanin aja gitu. Maksudnya Dan jalanin itu gimana? jalanin aja kayak ya mungkin di awal shock ya, karena contoh misalnya biasanya gitu gue makan nasi ayam gitu sama apalagi lah misalnya nasi ayam tahu tempe telur semuanya gitu, tapi besoknya karena gue ada kekurangan, tiba-tiba jatuh miskin, atau misalnya tiba-tiba tidak mempunyai hal tidak mempunyai materi atau finansial yang cukup untuk memadai makanan gue biasanya, dan sehingga gue harus menguranginya jadi cuma nasi sama tahu doang. Nah, gue jalanin aja gitu maksudnya. Terus ya mungkin berat gitu di awal, berat banget gitu. Pasti kayak aduh gue biasanya pakai ayam gitu. Biasanya gue bisa beli ini, bisa beli itu, tapi sekarang gue cuman yang penting gue bisa makan gitu. Sekarang gitu. Nah, itu kalau menurut gue ya, kalau omongan sih emang ringan ya, cuman gue juga pasti di situ juga gue pasti ada sedikit seenggaknya kena mental gitu. Gue yakin gitu. Maksudnya lu gimana sih ngerasain tiba-tiba kayak kemarin lu masih bisa minum Starbucks, besoknya lu cuman bisa minum ABC 5.000. Kalau masih bisa minum habis 5.000 mah sama si ini, gue masih nggak apa-apa. Oh iya Kalau loh. nggak bisa minum anjir. Tapi sekarang 5.000 aja jarang anjing. Maksudnya Nah, ya, ini miskinnya kayak gimana yang nggak bisa masih bisa beli-beli barang, masih punya rumah tapi miskin apa kayak emang udah nggak punya apa-apa, benar-benar nol. kalau kalau gue sih bayangan gue ya miskin yang kalau nol sih gue nggak pernah mikirin sampai kayak nggak punya tempat tinggal. Paling dari yang awalnya lo tinggal di rumah yang berlantai 2, jadi lo cuma tinggal di rumah yang pintunya total dalam rumahnya cuma ada 4. Itu rumah minimalis ya anjing. Ada sih bangsat yang bagus. Iya. Ini skenario nya kayak lu pernah nonton Keluarga Cemara gak? Enggak. Yang lu namanya ya? Bukan, bukan. Bukan. Lu tahu ini kan nanti kita cerita tentang hari ini. Tahu. Nah, kalau nggak salah tuh kayak direkturnya sama deh, kalau nggak salah. Hmm. Itu bikin Keluarga Cemara. Jadi keluarganya itu dari berada, terus adiknya nih ngelakuin sesuatu yang ceroboh gitu. Hmm. Jadi bangkrutan, si adiknya di penjara. Tapi dampaknya ke kakaknya. Kakaknya jadi bangkrut. Dia udah berkeluarga. Udah berkeluarga. Terus desa, jadi di desa itu ada rumah peninggalan kakeknya tuh siapanya gitu, gue lupa. Hmm. Iya, jadi di situ. Terus? Bagus tuh filmnya. Nyokapnya temen gue, dia nggak bisa berhenti nangis katanya. Terus? Gue juga gak nangis sih. Terus ya udah mereka sekeluarga, anak-anaknya tuh belum gede, yang satu SMP kalau nggak salah, yang satu lagi masih SD. Malah kayak belum lulus TK kali, gue nggak tahu. Ya, jadi kayak anaknya
harus sekolah baru, terus bokapnya tuh nanti spoiler gak sih? Nah, apa-apa udah film lama kan? Lama ya, film lama. Bokapnya jadi kuli, terus pas jadi kuli karena dia kerja ekstra banget kan, karena dia ingin nebus kesalahannya. Ya itu kan tanggung jawab seorang bapak ya kan, dia tulang punggung keluarga. Jadi bokapnya tuh kerja lebih lebih ekstra sampai dia terluka kakinya. Terus akhirnya jadi gojek gitu-gitu. Awalnya ada konflik keluarga pastilah. Terus si anak ini juga nggak bisa ketemu teman-teman lamanya. Terus kalau nggak salah adiknya kiranya awalnya liburan deh, kita nggak pulang-pulang. Terus nggak ada sinyal juga di situ, mereka kalau nyari wifi itu harus ke atas pohon. Buset. Terus anaknya jadi harus jualan juga di sekolahnya buat nambah duit. Nah, definisi gue mungkin yang kayak gitu sih, miskin nih. Kalau gue tapi kalau pas lu jatuh miskin ini di pikiran lu tuh lu udah berkeluarga atau lu masih sendiri? Gimana? Lu udah punya keluarga sendiri atau lu masih belum berkeluarga, belum nikah, masih sendiri? Kalau gue belum berkeluarga sih. Masih sendiri ya? Ya masih kayak ya gue masih ya in case bokap gue yang ini sih, yang tiba-tiba ini bukan gue nya, maksudnya keluarga gue yang tiba-tiba kalau berkecukupan jadi kurang dari berkecukupan gitu. Dari Di umurnya sekarang. berkecukupannya di tingkat gue ya, maksudnya di tingkat gimana ya nyebutnya ya, kan berkecukupan tiap orang kan beda-beda ya. Itu Ya, intinya berkurang dari yang biasanya gitu. iya, paham. Tapi masih sendiri gitu. Gue belum mikirin kayak kalau udah berkeluarga gitu. Di jauh anjing. Tapi kalau misalnya masih sendiri, berarti lu jadinya tinggalnya sama orang tua dong? Ya, makanya kalau misalnya sendiri ya gimana lagi, gue nggak bisa Kayak gitu. gitu, kayak fix gue cari kerja. Kan kalau misalnya kayak gitu, pasti gue nggak bisa lanjut di sini dong. Gue harus balik ke Indo. Ya, tapi kerja di sini enggak. Gue kalau misalnya kayak gitu, Lo nyari spare konto dari mana? ini Ausbildung di sini, jadi kayak dia belajar sambil praktek gitu, kayak si Bran Bradita. Tapi Gajinya lumayan tuh. Tapi kalau misalnya lo jadi itu gajinya enggak ini, maksudnya buat lo hidup, kecuali rumah lo ditanggung gitu, tergantung sama perusahaannya. Tapi kalau gue pulang ke Indo, ngapain juga? Gue kerja di Indo, duitnya juga pas-pasan. Mending gue di sini sampai gue nambah terus bisa biayain orang tua gue. Tapi kalau misalnya lo ngambil Ausbildung ini, lo ngambil koki gitu misalnya. Koki ya kan bisa dibilang Ausbildung hampir paling rendah ya dibayar gajinya. Terus misalnya rumah lo di sini nggak ditanggung sama perusahaan juga. Terus lo bayar, misalnya sebulan lo dibayar 500 euro. Wodong lo itu nggak 350. Lo harus bayar konversi herung, asuransi kesehatan. Lo harus makan. Lo mau ngasih duit ke Indonya gimana? Nah, gue kerja di Indo juga gue ngasih duit ke orang tua gue gimana? Biasanya gue kan gue lulusan SMA. Paling jadi barista kan, barista. Barista berapa sih gajinya? 1 juta kan? 1 juta. Tergantung, cuk. Iya, paling standar, paling rata-rata berapa? Ya, kalau misalnya lo ngambil full time, ya 1,5 sampai mungkin hampir 3 UMR lah. Iya, 1,5 tuh 100 euro. Masa gue gak bisa nyisain 100 euro? Kan tadi gue kasih andai-andainya kayak tadi. Berarti lo misal rumah 350 lah. Gaji lo 500 di tahun pertama kan, tahun pertama Mas Biro. Ya lo harus survive di tahun pertama dulu sih kuncinya. Bukannya paling kecil 600 ya? Nah, mana ada. 500 emang. Tergantung perusahaannya, cu. 450, 450, sisa 50. Ya jangan ya cari Ausbildung yang ini lah yang ngasih rumah. Nah iya, dikira gampang.
Nah, itu kan lo mikir tuh susah, cuy. Tapi seenggaknya masa bokap gue nggak kerja, ya seenggaknya nanti Ausbildung tahun kedua gue udah punya duit lebih buat kasih ke keluarga gue. Ya bisa dong. Kalau gue mikirnya kalau kerja di Indo belum tentu juga keterima. Lebih susah nggak sih nyari kerja di Indo karena tenaga kerja banyak. Banyak yang Oh, lebih entar, kalau misalnya lo jadi koki kan lo makanan bisa nyomot tuh. iya. Oh, jadi aman 50 euro lo invest. Iya. Tapi ya gitu, kos kaki lo sebulan jamuran. Gak apa-apa lah, gue yang penting Bentar. Tapi lo gimana laundry anjing? nggak penting itu gue bisa cuci tangan, jadi bisa pakai tangan. Beli sabun deh. Gue bisa pakai sabun. Anjing. Bau apa? Masa ya kalau bawa apa pasti dimarahin lah sama dia, nanti bilang aja saya nggak punya duit, saya gini-gini. Ditambahin gitu. Iya, jadi koki masa mau ketek. Iya. Iya, kayak gitu paling gue Ausbildung. Tapi kalau misalnya nih gue emang belum kesini, gue di Indo. Terus Gimana? gue nggak bisa sekolah. Gimana tuh? Itulah guys, internet koneksi. Kenapa tadi kalau misalnya di Indo? Tadi saya mana gue cerita, oh gue kalau di Indo nih, gue ini sih bakal kerja bakal kerja apapun sih yang gue bisa lakuin, terus gue ini pasti ke perpustakaan anjir buat nyari ilmu-ilmu baru. Nah ada tuh perpustakaan kota, terus nyari ilmu baru, terus gitu deh guys. Atau enggak ini bikin tempat fotokopi kalau ada duit. Lumayan tau duitnya kalau misalnya emang yang profesional gitu. Yes. Terus pasti gue keluar Jakarta anjir, walaupun Jakarta pusat duit, cuman pasti udah banyak orang yang lebih berskill dari gue di Jakarta. Dia tukang cukur ya gue? Di Jerman masih nih, di Indo. Di Jerman. Iya, di Jerman duitnya banyak ya tukang cukur ya. Tukang cukur. Tapi harus profesional, gue harus latihan dulu. Si tahun Pak. Oh iya. Koneksi anjir. Bikin toko donor anjir, bikin toko donor. Iya, tapi gue sih, gue kalau misalnya tiba-tiba kayak gitu sih, ya itu sih, ya sama sih, pasti nyari kerjaan juga sih. Maksud gue jual-jualin aja semuanya. Misal kayak sepatu gue dapat berapa ya gue jual dah gitu. Oh, gue masih bikin YouTube kisah kebangkrutanku gitu. Internetnya dari mana? Iya. Masa nggak punya ini, nggak punya pulsa? Ya kan, makanya bingung ya. Oh, jadi Gojek gue juga pasti. Oh iya, jadi Gojek. Tapi nggak punya motor. Minjem, malah minjem. Rental anjing. Iya. Tapi iya, rumit juga ya anjing. Gue Ke McD, nongkrongnya depan McD sambil upload video di YouTube, bro. Tapi rumit dah, sumpah. Kalau gue sih ngebayanginnya, gue selalu ngebayanginnya kayak ngejalanin aja gitu. Cuman pasti rumit dah anjir. Kalau sendiri nggak begitu rumit. Kalau udah berkeluarga anjir yang lebih rumit. Enggak, kalau misalnya kan lu sendiri juga pasti lu mikirin orang tua lu anjir. Nggak, maksud gue tuh benar sendiri. Orang tua gue tetap kaya, gue udah miskin gitu. Ya, Misalnya. kalau itu mah kalau kayak gitu lo mentok-mentok pasti lo ada ke orang tua juga gitu, seenggaknya sedikit mah gitu, dikasih 500.000 mah. Misalnya Pak, nggak mungkin anjing, maksud gue orang tua kalau misalnya sayang nih terus lo miskin, lo bilang dari awal
gue mau dari nol gue sendirian gitu, nggak usah bantu gue, walaupun sebenarnya orang tua lo udah niat bantuin tapi lo nggak mau gitu kan. Terus lo merasa kayak lo ada di titik dimana lo lagi di bawah, lagi kasarnya lagi miskin, sementara orang tua lo sebenarnya ada gitu. Tapi kan pasti ada orang tua lo, pasti ada rasa tanggung jawabnya masih ada, terus pasti kasihan sama lo, terus lo juga pasti ada di titik dimana lo capek, kayak misalnya lo udah bertahun-tahun lo sendiri berusaha membangun diri lo sendiri gitu maksudnya, terus pahit-pahitnya masih tetap gitu-gitu aja gitu, terus lo cukupnya cukup banget gitu, pasti ada bantuan anjir, nggak mungkin nggak ada, 1% minimal pasti ada. Gue tuh ada temen gue yang kayak gitu ya. Tapi gue gak enak ceritanya, takutnya itu rahasia dia. Gue gak tahu sih rahasia banget, cuma itu cerita-ceritanya gitu. Cuman gue gak enak mau ceritanya. Temen Udah, gue ada yang kayak gitu di sini. nggak enak. Apa? Kalau nggak enak jangan. Iya, gitu dah pokoknya, kasihan. Tapi dia ini sih hebat dia. Dia masih terus berjuang dia. Nah, jadi low profile ibaratnya. Low profile ibaratnya. Sebenarnya ada tapi lagi grinding. Dia grinding. Ya, Dia udah. kita juga grinding. Makanya nih kita tuh podcast tuh itu in case worst scenario kita seperti itu. Bener. Teman kita nggak ada yang tahu, makanya harus produktif dari sekarang. Mungkin ada yang memulai investasi bagus, nggak apa-apa investasi 100.000 per bulan mah nggak apa-apa. Iya. Iya sumpah, 100.000 nggak masalah, gocap pun nggak masalah gitu. Kalau kalian mampunya segitu, nabung lah intinya. Seenggaknya ada dari beberapa persen, ada dari beberapa persen materi lo yang lo simpan gitu. Belajar gitu. Minimal deposito lah. Ya minimal ya gitu dah. Tapi kalau misalnya kayak gitu ya, aduh rumit sih. Maksud gue kadang mikir kayak gitu, positifnya gue suka tiba-tiba bersyukur gitu. Ya gue bersyukur tiap hari maksudnya, cuman enggak, kadang ada hal yang kayak anjing hari ini gue cuma makan Indomie gitu. Kadang kan enak sih Indomie, nggak apa-apa sih, gue suka sih. Bisa enak. Cuman kalau sakitnya itu bermasalah. Tapi gue kalau masalah makanan gue nggak begitu pilih-pilih lah kalau makanan. Gue Ya bisa makan. nggak pilih-pilih. Kalau misalnya udah berkeluarga itu, gue mikirnya kalau misalnya gue udah punya keluarga sendiri, terus kayak gue punya anak, punya istri, terus bangkrut, misalnya gue punya usaha terus bangkrut semua, gue jadi harus miskin, itu gue bingung anjir gimana. Ya sih. Kalau gue sih kayak gitu udah harus ngedidik anaknya sih. Maksudnya Iya, kita emang dari awal nggak, gue mikirnya dari awal nggak bakal manjain anak gue sih, emang harus diajarin kayak. gue mah kalau punya anak, gue pakai mobil, misalnya gue ada keluarga yang cukup dan berada, gue pakai mobil, anak gue suruh pakai angkot. Nggak tahu kenapa ada angkot apa kagak ntar. Udah ada angkot deh kayaknya, nggak bener ya gue angkot. Seharusnya berhentinya tuh ada stasiunnya anjir. Tapi iya sih susah sih. Tapi gue nggak tahu. Kalau misalnya berpikiran seperti itu pasti bikin diri kita jadi lebih bersyukur. Bagusnya. Seenggaknya kadang ya kita sebagai manusia juga pasti selalu melihat ke atas. Bohong tuh orang yang nggak pernah lihat ke atas, maksudnya orang yang lebih dari dia gitu, entah itu secara fisik, secara materi, secara finansialnya, secara kalau sifat orang mah enggak sih, kalau sifat enggak. Pokoknya 3 hal ini, materi, finansial, sama fisik, itu pasti bohong banget tuh kalau misalnya ada seorang manusia yang nggak pernah memandang ke atas gitu dan selalu melihat ke bawah gitu. Tapi kata kakek gue tuh kalau masalah kayak gini, kalau pendidikan kamu lihat ke atas, kalau masalah harta kamu lihat ke bawah. Iya benar tuh benar. Kita nggak apa-apa iri pendidikan. Betul. Nggak apa-apa iri pendidikan, kayak anjing mau di Ayunda S2 di Stanford. Ya, betul itu. Apa gitu. Tapi kalau misalnya lo lihat harta dia, anjing mau di Ayunda tiap ada HP baru bisa beli iPhone baru gitu.
Itu nggak akan habis-habis. Gak bakal habis-habis. Coba kalau S2, S3 habis kan, S3 bisa kejar. Enggak, kalau misalnya pendidikan nggak habis-habis, itu dikejar tuh nggak perlu Gak rugi, saya. gak rugi nggak sih? Kalau Nggak, misalnya, nggak iri hati juga lu nya. ya, Kayak, itu gue pasti bisa kejar kalau masalah pendidikan. Ngerti ya? gue sih kalau semua di Ayonda sih kayaknya kagak dah. Tapi kan dia belum tentu punya semua apa yang lu punya. Ada Ya, pasti suatu skill lu yang dia nggak punya. contohnya podcast. Itu dia. Dia podcast sama ini sama Jerome kemarin. Setelah ya, sebenarnya ya udah sih. Itu doang sih anjing podcast kita. Sebenarnya isi gak jelas hari ini. Masa udah itu doang udah. Udah. Nggak ada ininya dah. Pesan aja pesan. Kita kasih pesan. Kalau yang ini gue kayaknya rada rumit sih. Gue salah milih tema deh hari ini. Gak apa-apa guys. Kita ada ininya, ada pesannya. Pendidikan lihat ke atas, harta lihat ke bawah. Itu pesannya ya. Pokoknya intinya kalau dari gue pesannya kalau misalnya ada di satu titik kalian mengalami penurunan atau pengurangan dari segi finansial kalian, materi kalian, janganlah memaksa untuk berbohong kepada publik. Kalau emang kalian udah ada di titik tidak mampu untuk meng-afford A karena situasi yang tidak mendukung juga, akuilah itu gitu. Jangan membuat diri kalian itu terlihat bodoh di masyarakat dan circle kalian gitu. Jadilah kalau misalnya kayak gitu di worst case skenario-nya kalian jatuh miskin kasarnya, ya udah gitu, coba terima, mungkin emang berat, mental juga pasti kena, coba terima, jalani, yang nggak bakal seenteng mengeluarkan kata-kata ini, cuman jalani gitu. Dan bagi kalian tuh yang sekarang masih ada finansial yang baik, mencukupi, yang stabil, mulailah yang belum bersyukur, yang masih merasa kurang, mulailah bersyukur, melihat ke bawah, jangan melihat ke atas terus. Sesekali nggak apa-apa melihat orang-orang sukses, berpenghasilan ber-MM dolar, ber-MM euro, nggak apa-apa. Jadiin motivasi, tapi jangan selamanya, jangan setiap hari. Kalau kayak gitu, kalian yang ada bakal terus kepikiran hal tersebut, jadinya banyak pikiran dan bukannya bisa mencapai itu, tapi malah iri hati, jadinya negatif juga. Mending lihat pendidikan, kata Rere tadi kan, kata kakeknya si Rere, pendidikan yang lebih tinggi, orang yang udah berpendidikan tinggi, kalian boleh iri sama mereka, boleh dengki, enggak sih, maksudnya boleh mengejar itulah intinya. Kalau harta, insya Allah ketika kalian menjalani semua dengan ikhlas dan sepenuh hati, bisalah menggapai itu. Udah kayak ceramah podcast yang ini. Ini podcast setelah ketahuan orang tua kita jadi banyak ceramahnya. Maaf ya guys, kita sekarang rada rohani. Jadi emang kita lagi pengen bahas ini. Arya sih tiba-tiba ngechat gue hari ini podcast ini yuk. Jadi lagi ini lagi kepikiran dia. Ya udah. Oh, lagu lo apa? Oh iya. Lagu gue judulnya Water Sunset dari The Kings. KINKS. Aduh, udah detik berapa tadi ini? Itu dia. Tadi Ayah Kings. Ya. Apa? Lagu yang
yang Kings ya pokoknya. Oh, iya. Oke deh, sampai di sini dulu podcast kita hari ini episode 21 tentang kemiskinan. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Guys, karena di tahun ini ya mungkin masih menyisakan 2-3 episode lagi ya. Season depan akan ada yang berbeda, oke? Oke, saya akan lebih rajin. Bye guys.